Bab 2121, Paviliun Jubao. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Oke, Yesuan sekilas melihat identitas tetua ini, sungguh, dia tidak mengerti. Namun, dia melihat para tetua di daerah itu. Lagi pula, penguasa bulan yang hilang tidak menjelaskan kepadanya di awal. Tokennya sebenarnya memiliki hak yang begitu besar. Senjata ajaib kecil dari not musik, binatang pemosisian, bahkan di alam para dewa, juga sangat umum, dan jaraknya sangat jauh. Lagi pula, para dewa begitu besar, ingin terhubung satu sama lain, tidak ada cara konvensional, bagaimana mungkin? Yesuan dengan tegas memadatkan beberapa not, menyerahkannya langsung kepada tetua putih kecil, dan kemudian berkata, ada sesuatu, Anda dapat langsung memberikannya kepada saya, kalau begitu, saya akan diganggu setelah 3 hari. Oh, itu terlalu tetua. Jika Anda mengatakan ini, Anda dapat datang ke murid-murid Anda. Merupakan hak istimewa untuk menjadi murid. Bagaimana Anda bisa diganggu? Yesuan tersenyum dan tidak banyak bicara tetapi langsung keluar. Karena dia sedang menunggu pelelangan dimulai di sini, tentu saja tidak mungkin baginya untuk pergi. Bagaimanapun, 3 hari sebenarnya sangat singkat. Segera, Yesuan menemukan sebuah hotel bernama Jushan Pavilion, dan meminta kamar untuk ditinggali secara langsung. Berbicara tentang itu, makanan para dewa belum dicicipi oleh Yesuan. Kali ini adalah menyelinap yang sibuk, Yesuan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan itu. Menghabiskan lebih dari 1000 senjing, Yesuan langsung meminta meja anggur, dan meletakkan pedang di atas meja, lalu dengan santai mencicipi makanan dewa ini. Serius, meskipun sangat mahal untuk mengatakan bahwa 1000 dewa adalah, kenikmatan ini sama sekali bukan yang santai. Yesuan hanya makan beberapa teguk anggur, rasanya sangat nyaman. Namun, jika ada lebih banyak orang, itu pasti akan menimbulkan masalah. Dan, terutama ketika Yesuan sedang mengincar. Ini anak kecil, kudengar dia punya hubungan tertentu di Paviliun Lingsuan. Namun, karena dia orang Paviliun Lingsuan, maka anak ini akan melihatnya, apa yang bisa dia miliki. Kikang, kau pergilah beri aku pelajaran yang bagus dan pelajaran untuk anak ini. Beritahu dia bahwa ini adalah lokasi Paviliun Jubaoku, dan orang-orang Paviliun Lingsuannya harus memberiku kejujuran. Baik, nak. Seorang pria parubaya dengan hormat membungkuk kepada tuan muda, dan dengan lambaian tangannya, dia membawa ketiga pengikut itu ke arah Yesuan. Jubaoge setara dengan keberadaan Paviliun Lingsuan. Namun, Paviliun Lingsuan adalah titik koma yang terbuka lebar, pengunjungnya adalah tamu, tetapi Paviliun Jubao hanyalah bisnis besar seperti sekte keluarga, dan mengabaikan para dewa. Jika Anda menambahkan Suan Hujan yang hanya menjalankan bisnis wanita, maka ketiga rumah lelang utama ini tidak diragukan lagi adalah 3 rumah lelang terbesar di Jiuhua Senjing Timur. Termasuk semua kekuatan yang telah dihubungi Yesuan sejauh ini, seperti Mo Sangge, sebenarnya hanya kekuatan Jiuhua Senjing. Tentu saja, Jiuhua Divine hanyalah salah satu dari kekuatan medium yang tak terhitung jumlahnya di alam para dewa. Di antara mereka, Jiuhua Landlord adalah kekuatan super dari level dewa utama. Hal-hal ini terlalu jauh untuk Yesuan. Anggur yang baik, ini adalah anggur yang baik, anggur para dewa ini tidak sama, tetapi sayangnya ada terlalu banyak energi. Saya harus menemukan cara untuk mengencerkannya, dan kemudian memberikannya kepada keluarga untuk dicicipi. Ya, ada tanduk hitam dan pohonnya sudah tua, mereka semua mendapatkan masa lalu. Yesuan meletakkan gelas dan memiliki senyum tipis di wajahnya. Tetapi saat berikutnya, dia menatap matanya, dan itu adalah tamparan di wajahnya. Ternyata Nakikang dan yang lainnya telah datang ke sisi Yesuan, tetapi Kikang tertarik oleh pedang suci Yesuan. Tentu saja, ini juga menyalahkan Yesuan sendiri, harus meletakkan pedang suci di luar untuk bergoyang, ingin tidak diperhatikan, tidak. Oleh karena itu, seorang pengikut Kikang akan tahu apa yang harus dilakukan, dan dia siap untuk mengambilnya secara langsung. Ini adalah drama yang digunakan Yesuan untuk menamparkan kipas. Para pengikut memiliki kultivasi seorang dewa, dan melihat Yesuan, tetapi seorang pria berukuran sedang, secara alami membenci 3 poin. Tetapi dia tahu bahwa dia belum menyentuh pedang, tetapi dia menamparkan Yesuan terlebih dahulu. Jika bukan dukungan otomatis para dewa, takut akan tamparan di wajah ini, dia akan terbang keluar.
Kamu berani mengalahkanku. Para pengikut menatap Yesuan dengan sia-sia. Di matanya, Yesuan hanyalah seorang pria parubaya di distrik itu. Di mana dia berani melawan mereka. Tanpa diduga, Yesuan benar-benar melakukannya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, dia tidak bereaksi. Bagaimana kalau mempermainkanmu? Bahkan jika kamu membunuhmu, itu juga hidupmu sendiri untuk menemukan kematian. Yesuan meletakkan pedang di tangannya dan dia melihat keempat orang di depannya. Dewi yang lebih rendah, dua dewa yang lebih unggul, dan satu, puncak dari para dewa tengah. Kekuatan orang-orang ini tampaknya sangat kuat. Yesuan diam-diam waspada, namun, tampaknya dia tidak memiliki konflik dengan siapapun kecuali dosa binatang buas, tetapi mengapa ada orang yang mencari masalah dengan dirinya sendiri? Budidaya para dewa setengah baya di distrik itu hanyalah keberadaan para dewa dasar. Yesuan sama sekali tidak memikirkannya. Sungguh disayangkan bahwa dia hanya dapat menemukan makanan tetapi dibawa ke pintu. Haha, nak, kamu memiliki nada yang besar, ingin membunuhku, hanya mengandalkanmu. Seorang pria berukuran sedang di distrik itu, dan berani mengancam untuk membunuhku, aku pikir kamu masih mencari kematian. Ketika dia mengikuti kata-kata Yesuan, dia langsung menjadi senang. Dia tahu betul bahwa mereka datang untuk mencari Yesuan untuk mencari masalah, jadi mereka tidak takut menimbulkan masalah. Inilah yang diperintahkan putranya kepadanya, tentu saja, tidak peduli. Pada saat ini, saya melihat kata-kata yang diancam oleh Yesuan, tetapi saya tertawa senang, tetapi saya melupakannya. Baru saat itulah dia ditampar oleh Yesuan. Yesuan tidak memperhatikannya, tetapi dia mengambil segelas anggur dari meja dan meminumnya lagi, menikmati kelezatan yang tak ada habisnya. Pengikut itu melihat Yesuan mengabaikannya, diam-diam menatap Kikang, melihat Kikang mengangguk, pengikut itu tidak lagi ragu-ragu, langsung menembak ke Yesuan. Nak, ini adalah kematianmu sendiri, kalau begitu biarkan aku memenuhimu. Tangkapan ini, bukan hanya tangkapan sederhana, tetapi langsung menuju ke kepala Yesuan, ini adalah ritme mempersiapkan kehidupan Yesuan. Meskipun Yesuan mengatakan bahwa dia pertama kali datang ke alam para dewa, tentu saja, dia mengerti bahwa yang terbaik adalah tidak terlibat dalam kejahatan secara sewenang-wenang, tetapi yang lain diganggu sampai ke kepala, maka tidak perlu bersabar. Dalam sekejap, Yesuan juga menembak. Hancurkan para dewa, ledakan, kecepatan tembakan Yesuan sangat cepat. Bagaimana jika Anda adalah dewa yang baik? Di hadapan para dewa, tidak ingin memanfaatkannya di bawah pedang. Setelah ledakan keras, pedang itu benar-benar mengenai efek krit. Pria dewa yang unggul ini hanyalah dewa di suatu distrik. Selain itu, tidak ada pertahanan, di mana untuk melawan, bahkan langsung dibunuh oleh Yesuan dengan pedang. Yesuan juga sedikit salah. Sebenarnya, meskipun dia tidak takut pada orang-orang ini, dia tidak bermaksud untuk memperbesar kontradiksi. Namun, siapa tahu, kali ini seorang krit, langsung membunuh orang di depannya. Apa maksud semua ini? Ini bagus, tidak perlu dibicarakan lagi. Namun, karena dia sudah membunuh orang, Yesuan tidak akan berhenti, dan segera menyerbu mayat berikutnya bersama dengan cincin sucinya untuk menelan ruang. Tentu saja, Yesuan tidak akan memilih untuk menerobos kali ini. Setidaknya dia tidak akan menerobos situasi. Bagaimanapun, persyaratan dari cobaan yang tak ada habisnya ada di sana. Jika Yesuan menerobos sekarang, tunggu dia mencoba lagi. Menyempurnakan, kesulitannya akan meningkat. Kemudian, Yesuan menghususkan diri kali ini, tetapi itu tidak akan efektif. Kamu berani membunuh. Melihat bahwa Yesuan benar-benar menembak tangannya dan membunuh rekannya, Kikang juga canggung. Poin pentingnya adalah bahwa Yesuan hanyalah seorang pria bertubuh sedang. Khusus untuk pedang tadi, Kikang bahkan punya firasat bahwa bahkan jika dia menghadapi pedang itu, tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Keterkejutan pedang itu benar-benar terlalu terang. Saat ini, di antara penginapan, ada beberapa pengunjung restoran, tetapi ketika mereka melihat konflik antara Yesuan dan Kikang, mereka segera berbalik dan pergi. Yesuan tidak tahu siapa Kikang dan yang lainnya, tetapi pengunjung restoran ini tahu. Kikang ini adalah kekuatan paling kuat di kota. Itu bukan jenis kepandaian yang dapat disinggung oleh pengunjung restoran, tetapi mereka bahkan tidak berani menonton perang. Tentu saja, mereka juga sangat ingin tahu pada saat yang sama, siapa yang begitu berani memprovokasi orang-orang Jubaoge.
Harus diketahui bahwa Paviliun Jubao adalah bentuk keluarga, artinya, minoritas divisi juga merupakan keluarga utama, dan latar belakangnya sangat kuat. Aku tidak berani membunuh, kamu melihatnya, bagaimana, apakah kamu ingin mencoba pedangku tidak cukup tajam? Ye Xuan menatap Qi Kang dengan samar. Karena kontradiksi itu pecah, dikatakan tidak ada gunanya. Hei, nak, bisakah kamu tahu siapa kita? Aku peduli siapa kamu, ingin menyentuh pedangku, apakah kamu sudah bertanya padaku? Halo, kamu harus berani, jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki hubungan dengan Paviliun Lingxuan, kami tidak akan membunuhmu. Bagi tuan muda kami, kamu mencubitmu, tetapi kamu membunuh seekor ayam jantan. Kata-kata Qi Kang, biarkan Ye Xuan mengangkat alisnya dengan lembut, sepertinya ada orang di belakang orang ini. Hei, tuan kecil, kamu hanya seekor anjing, maka biarkan tuan kecilmu datang dan berbicara, aku tidak ingin membuang-buang kata dengan seekor anjing. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Qi Kang sedang terburu-buru, dan tubuhnya meledak dengan momentum yang kuat. Kekuatan para dewa tiba-tiba meledak. Yah, dia juga seorang pria yang kuat di antara para dewa, dan dia sebenarnya adalah seekor anjing oleh dewa berukuran sedang yang menunjuk hidungnya. Saya khawatir sulit bagi orang lain untuk menerimanya. Namun, alam para dewa sedikit berbeda. Setiap alam kecil jauh lebih kecil dari sebelum dan sesudah 8 surga. Contoh tantangan alam yang lebih besar sudah jelas, jadi orang-orang di sekitar Anda bukanlah pertama kalinya melihat manusia dewa mengejek para dewa. Tepat saat Qi Kang siap untuk memulai, sebuah suara langsung menghentikan Qi Kang dari menggerakkan tangannya. Qi Kang, mundur, ya, tuan muda yang datang. Tuan muda ini, awalnya ingin membiarkan Qi Kang menguji dasar Ye Xuan, siapa tahu bahwa Ye Xuan membunuh tanpa sepatah kata pun, tetapi juga kultivasi seorang pria berukuran sedang, membunuh para dewa. Ini masih yang kedua, kuncinya adalah ketika Ye Xuan membunuh, secara tidak sengaja, dia mengungkapkan token penatuannya. Para penatua Paviliun Lingxuan tidak begitu baik untuk diprovokasi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan di belakang Ye Xuan lebih kuat dari ini. Kita harus tahu bahwa para penatua yang mengendalikan cabang hanyalah penatua biasa, dan para penatua dari para penatua sama dengan karakter para penatua regional. Oleh karena itu, ketika Tuan Muda melihat token Ye Xuan, hatinya tercengang. Meskipun dia mengatakan bahwa dia benar-benar ingin menemukan orang-orang Paviliun Lingxuan, tetapi untuk menyinggung para tetua Paviliun Lingxuan. Setidaknya sejauh ini, Tuan Muda ini belum memiliki keberanian. Pria yang lebih muda berjalan ke Ye Xuan, dan memeluk tinjunya sedikit. Jumlah hadiah sangat asal-asalan. Tentu saja, Ye Xuan yang dibunuh oleh orang lain. Diperkirakan bahwa Ye Xuan masih tidak ada yang bisa menanggungnya. Di Paviliun Jubao berikutnya, Hong Mengkiao hilang. Saya tidak tahu bagaimana Anda menyebutnya. Hong Mengjia, itu adalah keluarga kontrol sebenarnya dari Paviliun Jubao. Anda adalah pemilik anjing ini. Ye Xuan menunjuk Qi Kang dengan jarinya dan bertanya dengan samar. Qi Kang gemetar oleh Ye Xuan, tetapi dalam menghadapi kekurangan Hong Mengkiao, dia tidak bisa melepaskannya, dan hanya bisa menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin. Ya, aku tuannya, karena kamu adalah Paviliun Lingxuan, mengapa kamu ingin datang ke restoran yang dibuka oleh Paviliun Jubao? Mengapa? Apakah kamu ingin menimbulkan masalah? Meskipun Hong Mengkiao tidak memiliki identitas Ye Xuan, itu tidak berarti bahwa dia akan takut pada Ye Xuan. Bagaimanapun, Ye Xuan bukanlah pria parubaya di distrik tersebut. Jika tidak ada tanda seperti itu, dia takut dia akan berada di depannya. Semut-semut itu tidak sebaik itu. Oh, apakah restoran itu rumahmu? Tetapi bahkan jika kamu membuka pintu untuk menyambutmu, mengapa aku tidak bisa datang? Sepertinya aku belum melihatmu di luar restoran ini, berdiri dengan tanda, Paviliun Lingxuan orang tidak diizinkan masuk. Ye Xuan berkata, tetapi dalam hatiku, aku sekali lagi penasaran dengan token tetua yang ditinggalkan oleh Tuan Bulan kepadanya. Tampaknya token itu benar-benar berguna, dan hak yang diwakilinya sangat besar. Ini, oke, ini benar-benar tidak. Kurangnya kata-kata Hong Mengkiao oleh Ye Xuan membuat pandangan sekilas, tidak ada sanggahan. Meskipun Lingxuane dan Jubao Ge adalah pesaing, akan ada beberapa pertempuran dalam kegelapan, tetapi benar-benar tidak dikatakan bahwa itu ditempatkan di sisi yang cerah. Kata-kata Ye Xuan memang diminta untuk membuat Hong Mengkiao kurang, tidak tahu bagaimana menjawabnya.
Dalam hal ini, saya makan di restoran Anda. Masuk akal untuk mengatakan bahwa saya adalah tamu Anda, tetapi anjing Anda telah menggigit tamu Anda. Jika Anda tidak mengelola anjing Anda, itu akan menjadi masalah bagi saya. Sepertinya, tidak bisakah kau mengatakan sedikit? Yesuan tersenyum sedikit, dan sudut mulutnya jelas diejek. Dia harus melihat bajingan ini dan bagaimana melakukannya. Tentu saja, saat berbicara, Yesuan sudah siap. Jika pihak lain benar-benar ingin melakukannya, maka Yesuan akan segera melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak dapat dikalahkan Yesuan. Baiklah, hari ini aku menunggu yang tidak masuk akal, bendahara, konsumsinya adalah kepalaku, ayo pergi. Hong Meng Kiao hilang, apakah ini pengakuan? Yesuan menatap Hong Meng Xiao-xiao, tetapi hatinya sedikit waspada. Faktanya, seekor anjing yang berteriak sering tidak menggigit, tetapi seekor anjing yang tidak mengatakan apa-apa sangat memalukan. Jelas, Hong Meng ini tidak memiliki bulan dan termasuk yang terakhir. Dengan kata lain, saya khawatir, masalah Yesuan sekarang hanyalah permulaan. Benar saja, Na Hong Meng melewatkan restoran dan segera memerintahkan Kikang. Pergi, biarkan aku mencari tahu kepala anak ini, hei. Berani menyinggung tuan muda, aku ingin dia mati bahkan jika dia tidak tahu caranya, untuk mati. Ternyata akar penyebab kekurangan tangan Hong Meng Kiao adalah karena tabu Yesuan. Karena seseorang membayar tagihan, maka Yesuan tentu saja akan bersikap sopan, dan langsung memesan bahan-bahan terbaik dari restoran ini. Jika Anda tidak dapat menghabiskannya, Anda tidak dapat memakannya, dan Anda tidak ingin Yesuan membayarnya. Dalam 3 hari, Yesuan ada di sini, dan menghabiskan lebih dari 300.000 senjing. Karena orang ini tidak hanya memakan dirinya sendiri, tetapi juga mengundang siapa saja yang masuk ke restoran untuk makan bersama. Pemilik restoran, wajahnya dimakan oleh Yesuan, tetapi sayangnya, dia tidak punya cara. Mengenai kurangnya ekspresi Hong Meng Kiao setelah melihat tagihan ini, Yesuan tidak akan peduli. Pada saat ini, Yesuan telah tiba di pelelangan internal pavilion Lingxuan ini. Sebelum para tetua, Anda akhirnya di sini, silakan datang dengan murid-murid Anda, para murid telah menyiapkan ruang VIP untuk Anda. Mengapa saya tidak datang? Apakah pelelangan Anda tidak akan diadakan? Tetua Xiaobai tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yesuan benar-benar, dia tidak datang, tetua kulit putih kecil ini benar-benar takut mengadakan pelelangan. Bahkan, dia telah menghubungi para tetua daerah yang diperiksa, dan hanya ada satu berita dari para tetua daerah yang mengirimnya kembali. Gunakan segala cara untuk melayani para tetua Yesuan, dan pertahankan dia sebanyak mungkin, tunggu aku datang. Terus terang, para tetua Xiaobai harus meninggalkan Yesuan terlepas dari caranya, dan tidak boleh memprovokasi Yesuan agar tidak senang. Meskipun para tetua Xiaobai tidak tahu apa alasannya, satu hal yang dapat dengan sangat jelas adalah bahwa identitas Yesuan saat ini bukan hanya seorang tetua biasa. Tetua putih telah merekrut seorang pelayan yang cantik. Setelah membawa Yesuan ke ruang pribadi, dia segera kembali ke kamarnya dan kemudian melepaskan sinyal. Periksa para tetua, Yesuan, para tetua telah datang ke pelelangan, tolong awasi para tetua untuk mempercepat, mungkin pelelangan akan berakhir, Yesuan akan pergi ke para tetua. Berita itu disampaikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, sekelompok orang kuat terbang cepat menuju cabang tempat para tetua kulit putih berada. Di antara mereka, itu termasuk Master of the Moon, tetapi tampaknya kali ini, Master of the Moon hanya seorang pengikut. Ketika Yesuan akhirnya memasuki ruang pribadi, juru lelang di platform tinggi menerima berita itu, yang merupakan desahan lega. Faktanya, lelang internal pavilion Lingxuan umumnya tidak memiliki waktu yang pasti. Selama semua orang yang diundang hadir, lelang akan dimulai, dan terkadang, selama para undangan utama tiba, mereka akan mulai. Bagaimanapun, ini bukan lelang formal, tetapi lelang internal. Namun, 1 jam lebih awal, semua orang sudah datang, dan secara normal, lelang seharusnya sudah dimulai saat itu. Namun, Yesuan belum juga datang. Jika para tetua Xiaobai tidak menerima pesan dari para tetua daerah, para tetua Xiaobai sudah menerimanya, jadi mereka hanya bisa membiarkan juru lelang mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. 1 jam, bagi yang terkuat yang hampir berada di posisi terendah di surga, itu benar-benar bukan hal yang penting, tetapi Anda tidak bisa menunggu dengan tidak masuk akal. Oleh karena itu,
juru lelang ini dapat digunakan untuk menghabiskan waktu. Sampai sekarang, ketika Yesuan tiba, dia merasa lega. Oh, karena semua orang sudah menunggunya, maka itu tidak membuang-buang waktu untuk semua orang. Selanjutnya, mari kita mulai lelang secara resmi. Juru lelang sangat bersemangat sehingga dia bisa memulai dengan normal. Dia, sekarang ingin dapat segera melelang semua barang dalam satu pikiran dan kemudian bergegas. Namun, saat ini, telinganya, suara para tetua kulit putih kecil. Sebisa mungkin jelajahi waktu lelang, terutama barang-barang yang diinginkan para tetua, harus muncul paling lambat, tetapi jangan terlalu marah kepada para tetua. Ya, hanya sepatah kata. Namun, saya hampir memuntahkan darah juru lelang. Apa yang terjadi di sini, dan itu akan menunda waktu. Yang penting adalah Anda tidak dapat memancing kemarahan itu, Anda harus mengeluarkan barang terakhir. Yesuan tentu saja menginginkan batu api Xuan Sui itu, tetapi batu api Xuan Sui, meskipun itu adalah harta yang berat bagi Yesuan, tetapi dalam lelang ini, itu hanya kualitas sedang. Untuk menjaga harta berkualitas sedang pada kondisi terbaiknya, Anda tidak dapat memancing orang itu untuk marah. Lelang ini benar-benar menguji keterampilan juru lelang. Juru lelang juga tidak berdaya. Hanya satu barang yang dapat difoto, dan kegunaan serta fungsi barang tersebut dijelaskan secara rinci. Dengan cara ini, itu benar-benar bau dan panjang. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi merupakan keluhan dari orang lain yang telah diundang. Untungnya, Yesuan adalah pendatang baru di dunia ini. Banyak hal yang bahkan tidak diketahui, jadi ketika juru lelang memperkenalkan barang-barang itu, Yesuan mendengarkan dengan penuh semangat. Tentu saja, selama Yesuan merasa puas, para tetua Xiaobai dan yang lainnya akan merasa lega. Bagaimana dengan yang lainnya? Lupakan saja, bahkan jika Anda menyinggung semua orang di sini, Anda tidak dapat menyinggung Yesuan. Barang berikutnya, namanya adalah batu liuyang. Ya, batu liuyang ini adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk tubuh pemurnian di bawah Tianshan. Bergabung dengan tubuh pemurnian batu liuyang dapat membuat tubuh lebih kuat. Apa-apaan? Liuyang Shi, benda ini, siapa yang tidak tahu, apa yang terjadi pada juru lelang hari ini, bahkan batu liuyang harus memperkenalkan ini. Di aula, kerumunan banyak berbicara. Bukankah, bagaimana cara menggunakan liuyang Shi? Apakah perlu bagi juru lelang ini untuk mengajari kita bahwa kita tidak bisa, kita tidak memiliki beberapa formula pemurnian tentang liuyang Shi? Hei, juru lelang ini, begitu, lelang ini ketika dia selesai, dia tidak ingin melakukannya terlalu banyak. Sebagai juru lelang tua yang berkualifikasi, dikatakan bahwa wajah juru lelang berubah. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Oh, Sup Liuyang Sansin. Apakah ada cara pemurnian seperti itu, lalu, bahan apa lagi yang dibutuhkan? Mampu mengajukan pertanyaan seperti itu tidak diragukan lagi adalah Yesuan. Juru lelang mendengar suara Yesuan dan segera menjadi tertarik. Dia tidak hanya mulai menjelaskan secara rinci, tetapi bahkan bahan-bahan lainnya, di mana mendapatkannya, bagaimana menanganinya, dan sebagainya, semuanya dijelaskan secara rinci. Yesuan sangat ingin mendengarkan, sementara yang lain tidak sabar. Namun, orang-orang yang bersemangat telah menemukan hal-hal yang tidak biasa. Siapa yang ada di ruang pribadi? Kau tahu, ini kecil, aku tidak tahu, tetapi yang pasti orang ini jelas tidak kecil. Sebenarnya, kamar pribadi adalah kata pertama dari paviliun Lingxuan. Secara umum, jangan katakan karakter pertama, bahkan jika itu adalah kamar pribadi dengan kata dewa di awal tidak akan mudah dibuka. Mata banyak orang berkumpul di ruangan tempat Yesuan berada. Di dalam hati mereka, mereka penuh dengan keraguan besar. Akhirnya, Master Bulan Hilang dan tetua pengawas daerah dan yang lainnya, setelah perjalanan cepat yang konstan, akhirnya tiba di cabang ini. Juru lelang juga menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berhenti membuang waktu. Namun, saat ini, barang-barang di tangannya tidak tertinggal dalam pelelangan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung meneriakkan batu api Xuan Sui yang paling diinginkan Yesuan. Selanjutnya, barang yang akan dilelang disebut batu api Xuan Sui, harga cadangannya adalah 100.000 senjing, dan kenaikan harga tidak boleh kurang dari 10.000. Baiklah, sekarang, pelelangan dimulai. Saya kehabisan 150.000, hehe, benda ini sebenarnya ditempatkan di pelelangan sekarang, apakah itu batu api Xuan Sui ini, kapan itu menjadi harta karun?
Saya kehabisan 200.000. Pokoknya, saya sudah menghasilkan banyak sekali. Juru lelang tidak tahu harus berbuat apa. Buang-buang waktu saja menaruh barang seperti itu di akhir. Ya, siapa yang mau, cepat ambil, kelihatan kesal. Yesuan akhirnya menunggu apa yang diinginkannya, jadi dia tidak ragu lagi dan langsung meneriakkan harganya. Saya kehabisan 500.000. Barang ini, sungguh, mungkin biasa saja bagi orang lain, tetapi bagi Yesuan, itu adalah barang bagus yang langka. 500.000. Sebenarnya, tentu saja, tidak mungkin hanya menilai harga ini, apalagi 500.000, lelang normal, bahkan 2 juta pun bukan tidak mungkin. Tetapi sekarang semua orang di lapangan sudah lama bingung, dan ada begitu banyak. Seseorang bersiap untuk menawar, tetapi ditarik oleh seseorang di sebelahnya. Lupakan saja, berikan padanya, itu bukan sesuatu yang terlalu bagus. Sepertinya postur orang ini tampak sangat berlebihan, dan jangan lupa, dia ada di dalam paket Senzino. 1. Sebenarnya, sangat mudah untuk mendapatkannya. Bahkan Yesuan tidak menyangka akan semudah itu. Harus ku ketahui bahwa Yesuan tidak berpartisipasi dalam pelelangan jari ajaib kuno tadi, tetapi persaingan yang ketat secara langsung membuat Yesuan menyerah. Tanpa diduga, ketika giliran api misterius ini, itu sangat sederhana. Yah, tidak ada seorang pun di antara 500.000 orang yang menaikkan harga. Kalau begitu, selamat kepada Tuan Muda dan dapatkan lelangnya. Bukankah ada 3 pertanyaan lagi tentang harga? Juru lelang ini benar-benar sedikit menarik. Tentu saja, ini adalah hal yang baik untuk Yesuan, jadi Yesuan tidak akan menolak. Lelang baru saja berakhir, dan pintu Yesuan telah dibunyikan. Sebelum para tetua, bolehkah aku masuk? Itu adalah suara para tetua berkulit putih. Mulut Yesuan tersenyum, kali ini dia mendapatkannya, dan dia secara alami senang, jadi dia berkata langsung, masuk. Sebelum para tetua, ada seorang teman yang menunggumu di aula dalam, dan silakan pergi bersama murid-muridmu. Setelah para tetua putih kecil datang, tidak ada omong kosong, dan dia berkata langsung kepada Yesuan. Temanku, Yesuan memiliki pandangan sekilas. Dia berada di alam para dewa. Tampaknya tidak ada teman sama sekali. Apa yang terjadi? Apakah itu yang menjadi kekurangan Hong Mengkiau? Namun, bahkan jika Hong Mengkiau hilang untuk menemukan dirinya sendiri, dia seharusnya tidak menjadi teman. Yesuan sedikit mengernyit dan bertanya, temanku, siapa itu? Sebelum para tetua, kamu akan tahu ketika kamu telah meninggal. Ya, silakan pergi ke para tetua dan murid. Wajah putih kecil dengan senyum hormat, tetapi jelas, kali ini, selain rasa hormat dan bahkan dengan sedikit makna. Meskipun Yesuan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia ingin melihat apakah dia adalah teman yang paling tabu dari para tetua putih kecil. Segera, Yesuan datang ke aula dalam paviliun Lingsuan. Orang-orang yang berhadapan muka, membuat hati Yesuan menjerit. Tuan datang. Ya, itu adalah token Tuan para tetua, penguasa bulan. Sulit untuk melakukannya. Saya menggunakan token para tetua untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan langsung mengeluarkan para penguasa bulan yang hilang. Yesuan menatap bulan yang hilang dengan cukup canggung, tentu saja, ada yang lain. Tuan Ye, haha, benar-benar Anda. Tuan Ye, saya tidak menyangka, itu akan menjadi Anda. Tuan tanpa bulan sangat bersemangat. Tetapi itu membuat Yesuan sangat tidak nyaman. Orang ini, obat apa yang dijual di labu, apakah perlu begitu bersemangat? Wakil pemilik kabinet, ya, ini Yesuan, Tuan Ye, kehidupan kecilku, dan semua orang yang terperangkap di sana bersamaku, dan mereka semua membawa wakil Tuan Ye, dan pergi dari sana. Tuan tanpa bulan berkata dengan hormat kepada orang di belakangnya. Namun, Yesuan ternyata adalah kultivasi pria itu. Bahkan ketika Yesuan menoleh ke sistem, jawabannya adalah, hei, sistem meminta bahwa alam target terlalu tinggi dan tidak dapat dieksplorasi untuk saat ini. Hati Yesuan sedikit tercengang. Aku pergi, alamnya datang, begitu tinggi sehingga bahkan sistemnya tidak dapat dijelajahi. Inilah yang membuatnya cemburu, apa orang kuat yang dibudidayakan. Pada saat yang sama ketika Yesuan melihat wakil pemilik kabinet juga melihat ke arah Yesuan. Kamu adalah Yesuan. Di hadapan orang yang begitu kuat, Yesuan tidak sopan, dan dengan cepat berjongkok, lalu menjawab. Ya, aku Yesuan. Ya, tidak buruk,
itu benar-benar mudah dan menjanjikan, kan? Langkah apa yang sudah Anda coba sekarang? Uji coba. Dia sebenarnya tahu tentang persidangan itu, tetapi Yesuan menatap Master Bulan yang hilang dan mengerti mengapa orang ini tahu. Dahi, aku baru saja mendapat gelar penguji tak terbatas untuk ujian utama. Aku akan keluar sementara dan bersiap untuk pergi ke sana nanti. Yesuan juga tidak bersembunyi, langsung menjawab. Jelas, setelah pria itu mendengar ini, dia tiba-tiba menegang. Kemudian aku menatap Yesuan, seolah-olah aku ingin melihat Yesuan setransparan mungkin. Bagus, 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 itu benar-benar mudah dan bagus. Kalau begitu, teruslah bersorak. Yesuan bingung dengan kata-kata wakil pemilik kabinet. Apa yang terjadi sekarang di luar dugaan Yesuan. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, setelah pemilik kabinet selesai berbicara, dia tidak terus berbicara, tetapi Master Tanpa Bulan berlari seperti Yesuan. Oh, Tuan Ye, kali ini, aku harus merepotkanmu, memberimu ini adalah token identitas baru yang telah aku pasang untukmu. Itu, tokenku, kamu masih mengembalikannya. Kalau tidak aku tidak dapat memerintahkan mantan bawahanku. Master Tanpa Bulan tersenyum dan menyerahkan token ungu kepada Yesuan. Pada token itu, hanya ada dua kata, Ling Xuan. Ini adalah token yang terlalu tua, bagaimanapun juga, itu adalah Master Bulan, karena kurangnya Master Bulan ingin kembali, maka, Yesuan secara alami tidak dapat menempati yang tidak kembali. Semuanya tanpa ragu-ragu, langsung ke urutan para tetua kartu itu diserahkan kepada Master Bulan. Benda ini, meskipun mudah digunakan, tetapi bagaimanapun juga, bukan Yesuan sendiri namun, Yesuan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil token itu karena dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Namun, Master Bulan yang hilang tampaknya bersiap untuk meletakkan token itu langsung ke tangan Yesuan dan kemudian mundur ke samping. Yesuan tertegun. Tidak, Master Bulan, apa maksudmu dengan ini? Namun, Master Bulan hanyalah senyum misterius, dan dia melihat bahwa beberapa orang, termasuk Tetua Putih, dan banyak lainnya, segera jatuh ke depan Yesuan. Lihat para tetua penjaga, apa-apaan ini? Bagaimana kamu menjadi tetua penjaga? Selain itu, tampaknya tetua ini lebih dari para tetua dan anak sapi. Apa masalahnya? Yesuan tertegun dan langsung menatap Master Bulan yang hilang. Master Bulan yang hilang secara alami mengerti apa yang ingin ditanyakan Yesuan. Jadi juga tidak ambigu, kembali langsung ke, haha, Master Ye, Anda akan menerimanya. Anda tahu, apa identitas saya di paviliun Ling Xuan? Yesuan, hancur, bukankah itu terlalu tua? Apa identitasnya? Namun, Yesuan masih tidak menjawab, tetapi mendengar kurangnya Master Bulan langsung menjawab. Tuan Ye, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi saya telah terperangkap di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Anda tahu ini? Sebenarnya, selain identitas para penatua, saya adalah adik lelaki dari paviliun Ling Xuan. Anda membicarakannya, Anda menyelamatkan saudaranya, adik laki-laki saya yang merupakan saudara laki-laki, apakah itu berarti? Jadi, token penatua pelindung ini, Anda masih menerimanya, bagaimanapun, 4 penatua pelindung paviliun Ling Xuan saya, satu telah memasuki lingkungan rahasia lain telah lama jatuh, dan ada juga penatua pelindung juga kelelahan, paviliun Ling Xuan saya, sekarang hanya memiliki 2 penatua penjaga. Tentu saja, Tuan Ye tidak perlu ragu. Anda bertanggung jawab atas pelarangan, dan mengatakan yang sebenarnya. Sekarang Anda dapat melarang kabinet sebagai penatua penjaga Anda. Adapun penatua atau murid Anda yang lain, tidak ada seorang pun. Sampai saat ini Master Bulan selesai, Yesuan mengerti, berani mencintai, Ling Xuange menarik dirinya sendiri. Meskipun dikatakan bahwa itu hanyalah cangkang kosong, pada kenyataannya, manfaat dari token semacam itu saja sudah tak terbatas. Yesuan ingin menolak, bagaimana mungkin, selama Yesuan tidak cukup bodoh untuk menggoda, maka tidak mungkin untuk menolak. Bahkan, dia dapat dianggap bukan apa-apa sama sekali. Dia dapat menemukan pendukung dan banyak menguntungkannya. Meskipun saya tidak tahu mengapa paviliun Ling Xuan akan memperhatikan hal ini, saya percaya bahwa tidak mungkin hanya karena Master of the Moon adalah saudara dari pemiliknya. Namun, ini ada hubungannya dengan Yesuan. Ada manfaatnya, lalu memancing. Yah, bagaimanapun, aku tidak punya pintu sekarang, maka aku tidak sopan. Jawab Yesuan,
Jawabannya langsung membuat senyum di wajah semua orang, termasuk asistennya. Tentu saja, pada kenyataannya, jangan memandang Ye Xuan sebagai penatua Paviliun Ling Xuan. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa itu Paviliun Ling Xuan. Ketahuilah bahwa Paviliun Ling Xuan ini adalah pelelangan. Token penatua pelindung di tangan Ye Xuan hanyalah token yang dapat dibeli dan dijual oleh Ye Xuan. Penambahan Ye Xuan, mau tidak mau, akan membuat Paviliun Ling Xuan mengadakan perjamuan. Masalah ini adalah 7 hari penuh. Sungguh menakjubkan untuk makan selama 7 hari. Ketika wakil kepala dan tuan tanpa bulan dan yang lainnya pergi, Ye Xuan masih bermimpi. Kali ini, bagaimana mengatakannya, itu juga Ye Xuan-nya yang menghancurkan tawaran besar. Tentu saja, ini juga yang disebut sebab dan akibat. Jika bukan karena Ye Xuan yang pertama kali melewati lembah Louvre, dan larangan di gunung untuk menyelamatkan pemburu bulan dan orang-orang lainnya, maka hal seperti itu tidak akan terjadi hari ini. Setelah memilah-milah suasana hati, Ye Xuan memiliki hak istimewa untuk tidak menggunakannya. Dia langsung meminta para tetua kulit putih kecil untuk mendapatkan banyak bahan pemurnian untuknya. Kali ini, dia siap untuk memuaskan fisiknya, sehingga dia bisa pergi lagi. Ujian yang tak ada habisnya. Tentu saja, benda ini masih ingin Ye Xuan membayar uangnya sendiri, jadi jutaan kristal yang akhirnya dia dapatkan semuanya habis. Namun, apa yang kamu dapatkan juga kaya. Jika kamu ingin meningkatkan pendekar pedang binatang buas, maka kamu perlu menelan poinnya. Pada titik ini, Ye Xuan hanya memiliki 2 poin untuk ditelan. Ada sangat sedikit hal yang dapat dia lakukan. Untuk saat ini, itu adalah untuk memperkuat binatang buas, atau untuk memperkuat tunggangan Ares. Dengan Ye Xuan yang menerobos ke alam, yang dipanggil juga adalah binatang buas, jadi tunggangan dewa perang. Juga dapat disebut tunggangan tingkat dewa. Karena kesalahan sistem, tunggangan kelas dewa sekarang diturunkan ke level perak. Jika dapat maju ke level emas, kekuatan tempur pasti akan banyak menguat. Namun, jika Ye Xuan memilih untuk memperkuat pendekar pedang, itu sebenarnya sangat berguna. Seperti yang saya katakan sebelumnya, batu api Xuan Sui ini dapat meningkatkan ketahanan binatang buas. Jadi, apa sebenarnya yang tercermin? Misalnya, cooldown pemanggilan, memperkuat tunggangan dewa perang, maka Ye Xuan bisa mendapatkan kekuatan yang cukup pada suatu waktu, dan memperkuat pendekar pedang binatang buas, tetapi biarkan Ye Xuan mendapatkan waktu yang singkat, lebih banyak waktu pemanggilan. Dua pilihan yang kusut. Namun, dalam kombinasi dengan kebutuhan uji coba, pada akhirnya, Ye Xuan memutuskan untuk memperkuat pendekar pedang binatang buas. Sistem, saya ingin menggunakan titik menelan dan batu api Xuan Sui untuk memperkuat pendekar pedang binatang. Hei, tuan rumah menggunakan batu api Xuan Sui, menghabiskan 2 poin untuk menelan, dan memperkuat binatang buas. Hei, waktu untuk membangkitkan kematian binatang buas dipotong setengah, dan waktu pendinginan binatang buas berkurang setengahnya. Dengan perintah sistem, wajah Ye Xuan menunjukkan senyum yang memuaskan. Saya tidak perlu menghabiskan begitu banyak energi sendiri, saya akhirnya terbayar. Mengurangi waktu hingga setengahnya, yaitu, setiap setengah hari, Ye Xuan dapat menggunakan binatang buas sekali. Jadi, seberapa berguna ini? Mekanisme uji coba tanpa akhir terus diperkuat, 1 lapisan lebih kuat dari 1 lapisan, hingga 1000 monster. Sekarang, slogan pendekar pedang binatang buas Ye Xuan telah mempersingkat waktu pendinginan, yang berarti bahwa selama Ye Xuan mengendalikan kecepatan pasukan, maka setiap kali dia menghadapi gelombang monster terkuat, dia akan dapat menghemat banyak kekuatan fisik, yang tidak diragukan lagi membuat tingkat keberhasilan Ye Xuan melalui cobaan tanpa akhir menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Ini adalah hasil dari Ye Xuan. Tentu saja, selain memperkuat binatang buas, hal-hal lain yang dibawa Ye Xuan tidak sia-sia. Kali ini, bahan yang didapat Ye Xuan digunakan untuk pemurnian. Selain itu, masih mungkin untuk secara bersamaan merangsang darah dewa pedang dan darah dewa perang. Jangan melihat hal umum dari sub ini, tetapi Ye Xuan menukarnya dengan Senjing, tetapi penggunaan Ye Xuan tidak sederhana. Di tong kayu, setelah seharian penuh dan malam, seperti mandi, Ye Xuan mampu menyerap semua efek cairan. Hei, dewa pedang tuan rumah tumbuh. Hei, darah dewa perang tuan rumah tumbuh. Hei, kekuatan tempur tuan rumah ditingkatkan. Dengan perintah sistem, Ye Xuan mengangguk sedikit. Oke,
Semua hasil ada di tangan Yesuan, dan bahkan ada kejutan. Jadi sekarang, saatnya untuk kembali dan mencoba lagi. Yesuan langsung mengeluarkan karakter transmisi yang ditunjuk. Ini adalah guan-guan asli yang diserahkan kepada Yesuan. Setelah meremasnya, dia bisa kembali ke uji coba yang tak ada habisnya. Dengan sedikit usaha di tangannya, dia langsung menghancurkan simbol transfer. Dalam sekejap, ada susunan misterius di kakinya, dan kemudian hanya dalam sekejap mata, sosoknya menghilang tak terlihat. Ketika Yesuan membuka matanya lagi, dia sudah berada di lemari transfer. Apakah kamu datang? Apakah kamu siap untuk melanjutkan uji cobamu? Suara dewa penjaga terdengar. Yesuan tidak bisa melihat di mana dia berada, tetapi suara ini sepertinya menunjukkan bahwa dewa penjaga telah menatap Yesuan. Ya, aku siap. Baiklah, kalau begitu kamu akan naik ke level berikutnya. Aturannya tidak boleh dikatakan olehku. Kali ini, masih sama. Sebelum kamu mendapatkan gelar penguji menengah, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Ya, aku mengerti. Yesuan mengangguk, dan tentu saja dia mengerti aturan di sini. Suara dewa penjaga tidak berdering lagi, dan Yesuan naik ke level berikutnya. Tampaknya tantangannya telah berubah dan bahkan lawannya pun telah berubah. Kali ini, lawannya masih seekor binatang buas, monster konjak dengan 6 lengan. Apa nama spesifiknya? Yesuan tidak tahu, sebut saja dia konjak 6 lengan. Konjak berlengan 6 ini memiliki kecepatan yang sangat kuat. Pada saat yang sama, keenam tangannya memiliki 6 senjata sihir yang berbeda, tidak lebih, 3 kelas serangan dan 3 kelas pertahanan. Pada level ini, Yesuan hanya berhadapan dengan satu kepala, dan itu hanyalah orang setengah baya. Oleh karena itu, ketika Yesuan dengan hati-hati memahami peluang konjak berlengan 6 ini, melangkah keluar dan meninggalkan tangga, konjak berlengan 6 itu diperhatikan. Hei, konjak berlengan 6 itu mengeluarkan suara mendengkur. Pada saat yang sama, cahaya ajaib meledak seperti senjata ajaib berbentuk mangkuk, dan diserang oleh Yesuan. Yah, kekuatan yang kuat dan kuat, cahaya ini tampaknya digunakan untuk menekan mobilitasku, dan intensitas ini hanyalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh para dewa tengah. Hati Yesuan diam-diam menganalisis, tentu saja, kekuatan-kekuatan seperti itu bagi Yesuan, tidak akan terlalu terpengaruh. Namun, meski begitu, Yesuan tidak dengan cepat membunuh konjak berlengan 6, tetapi diam-diam menunggu serangan konjak berlengan 6. Pada level ini, tujuan utama pemilihan adalah untuk terlebih dahulu menguasai kekuatan konjak berlengan 6 untuk memfasilitasi pertempuran selanjutnya. Konjak berlengan 6 tampaknya tidak memiliki banyak kebijaksanaan sama sekali. Setelah serangan pertama dikeluarkan, hampir serangan kedua telah menyerbu. Ini masih merupakan sinar cahaya, tapi itu adalah cahaya yang cemerlang. Terlebih lagi, kali ini cahaya itu tidak hanya sesederhana penekanan tekanan, tetapi telah menjadi serangan yang sangat kuat. Apakah itu korosif? Tidak benar, selain korosif, ia juga memiliki sifat beku. Serangan ini perlahan-lahan dapat memperlambat gerakanku dan mengikis kekuatanku. Yesuan merasa sedikit, dan sudah tahu efek dari serangan ini. Yah, jadi, jika terlambat, aku tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah penundaan yang lama. Bagaimanapun, begitu konjak berlengan 6 telah menjadi sisik, serangan seperti itu akan menjadi ujian besar. Yesuan sedikit mengernyit, tetapi apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah ujian tahap selanjutnya. Mengenal diri sendiri dan mengenal satu sama lain hanya bisa menjadi pertempuran. Ini bukan Yesuan yang pemalu, ini adalah para dewa, bahkan jika itu hanya kesalahan percobaan, itu juga Yesuan belum pernah lihat sebelumnya, jadi, Yesuan pasti akrab dengan monster-monster ini. Bukan hanya karena di sini, tetapi juga untuk seluruh dunia dewa. Sekarang Yesuan terus-menerus mengumpulkan pengalaman. Segera, metode serangan konjak berlengan 6 telah diselesaikan oleh Yesuan, lalu, cobalah pertahanan orang ini. Pendekar pedang binatang buas harus digunakan dalam ribuan binatang buas. Megatron dapat digunakan, tetapi itu bukan saat ini. Oleh karena itu, Yesuan masih hanya mengeluarkan pedang dan menyerang konjak berlengan 6. Makan pedang. Kali ini, Yesuan hanya menggunakan serangan normal. Saya tahu, konjak berlengan 6 bahkan melambaikan tangan, dan menggunakan pedang panjang untuk menahan serangan Yesuan. Tidak buruk, meskipun saya tidak menggunakan keterampilan pedang untuk menyerang kali ini, saya juga menggunakan 8 poin.
Tampaknya kekuatan orang ini tidak seburuk di permukaan. Baiklah, kalau begitu, selanjutnya, kamu bisa mulai membunuh. Ye Xuan merasa bahwa dia telah menguasai kemampuan umum konjak berlengan 6, dan dia tidak ragu-ragu. Pedang suci itu pecah dengan sinar cahaya yang kuat. Ye Xuan telah menembak. Hancurkan para dewa. Ledakan. Efek crit muncul, meskipun tidak ada satu hit and kill, tetapi efek crit 10 kali tidak berbeda dari satu hit. Dalam sekejap, konjak berlengan 6 di depan Ye Xuan langsung terbunuh dan berubah menjadi cahaya putih menghilang. Ye Xuan tidak ragu untuk melangkah langsung ke level atas dan bawah. Dapat dikatakan bahwa setelah memahami kekuatan konjak berlengan 6 ini, bahkan jika dia jelas lebih tinggi dari ranah Ye Xuan, itu tidak dapat menghentikan kemajuan Ye Xuan. Di depan Ye Xuan, konjak berlengan 6 terbunuh, dan kemajuan Ye Xuan semakin kuat. Yah, apakah ini level terakhir dari Dewa Puncak ini? Pada titik ini, Ye Xuan berdiri di tangga dan menatap konjak berlengan 6 yang padat di depannya. 1000 kepala, banyak jumlahnya. Namun, apa gunanya? Apakah Anda ingin mengandalkan konjak berlengan 6 seperti itu, tetapi juga ingin menghalangi langkah Ye Xuan? Pedang binatang, berikan aku. Ye Xuan akhirnya menggunakan kartu-kartu itu. Begitu dia memanggil pendekar binatang, dia tidak ragu untuk membiarkan pendekar binatang melepaskan binatang, dan memanggil 100 tunggangan tingkat dewa. Dalam sekejap, tunggangan tingkat dewa tingkat perak tingkat 100 muncul, tanpa ragu-ragu ke konjak berlengan 6. Sayangnya, kali ini keberuntungan Ye Xuan tidak baik. Tidak ada yang tingkat emas di antara 100 tunggangan tingkat dewa. Bahkan tidak ada tunggangan tingkat emas, apalagi platinum. Yah, agak menarik, si kecil punya kartus seperti itu. Tiba-tiba, suara Dewa Guan keluar. Suara ini membuat tubuh Ye Xuan sedikit kaku. The Guardian jelas bukan eksistensi super yang bisa diatasi Ye Xuan, tetapi ketika dia berada di gerbang, Guardian ini tidak pernah mengganggu dirinya sendiri. Tapi sekarang, mengapa dia tiba-tiba berbicara? Apakah di sini tidak diperbolehkan meminjam kekuatan eksternal? Ye Xuan bingung, tetapi tidak bertanya. Namun, Dewa Penjaga tampaknya telah melihat gagasan Ye Xuan, langsung berkata, "Anak muda, yakinlah, hewan peliharaan yang kamu panggil dapat dihitung dengan kekuatanmu sendiri dan merupakan kekuatan yang masuk akal. Aku hanya ingin tahu tentang hewan peliharaan ini. Nah, ketika kamu mendapatkan gelar ujian tak berujung menengah, kamu bisa mendapatkan hadiah. Anak muda, bekerja keraslah, aku memiliki keterampilan yang sangat cocok untukmu sekarang. Hadiahnya, jika kamu dapat lulus penilaian ini, maka aku akan memberimu hadiah ini." Begitu kata-kata Dewa Penjaga selesai, mereka menghilang lagi. Hati Ye Xuan sedikit tergerak. Apa maksud Dewa Penjaga ini? Apa hadiah untuk keterampilanmu saat ini? Kemampuan untuk menjaga mulut para dewa tidak diragukan lagi mengacu pada fakta bahwa Ye Xuan memanggil 100 tunggangan tingkat dewa tingkat perak melalui trik besar pendekar pedang binatang buas. Jadi, apa hadiah yang dia katakan? Tentu saja, meskipun Ye Xuan bingung, dia mengerti bahwa dia takut kali ini dia akan murah. Selama dia bisa mendapatkan gelar penguji tingkat menengah ini, tidak peduli apa hadiah di mulut penjaga itu akan menjadi objek tas Ye Xuan. Agaknya, tidak perlu menggoda Ye Xuan. Kalau begitu, bertarunglah. Cobalah untuk membunuh, tidak peduli apa hadiahnya, apa hadiah untuk Ye Xuan. Semua hadiah hanya tersedia setelah Ye Xuan memenangkan gelar ujian tak berujung menengah. Oleh karena itu, Ye Xuan hanya memiliki satu pertempuran penuh. Ujian tak berujung, disebut tak berujung, adalah karena dia tidak akan memberimu waktu istirahat. Jika kamu ingin memperlambat pertempuran, tunda waktu. Mustahil, karena pertarungan dibatasi. Waktu, jika ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, maka manfaatkan waktu luang itu untuk beristirahat. Itu juga tidak mungkin, karena bahkan waktu yang berlebihan setelah pertarungan berakhir, ada batasnya. Ujian tanpa akhir, pembunuhan tanpa akhir. Ye Xuan telah membunuh matanya, dan dia tidak tahu persis berapa banyak monster yang telah dia bunuh. Membunuh tanpa akhir, hanya bertarung, pertarungan tanpa henti. Selain itu, saat Anda berjalan di atas menara, kekuatan monster terus menguat. Untungnya, pedang suci menghadapi monster-monster ini dan dapat ditekan secara efektif. Ini membuat Ye Xuan merasa canggung di jalan. Produk yang menunggu kemanusiaan Tuhan,
lewati. 5 produk sedang menunggu kemanusiaan Tuhan, lewati. Puncak para dewa dan orang lain, lewati. Saat ini, di depan Yesuan, adalah saingan para dewa surgawi. Konjak berlengan 6 dengan kepala dan dewa. Titik. Anak baik, ini kecepatannya. Kamu bisa menjadi yang pertama yang aku temui dalam 3 juta tahun terakhir. Apa yang terakhir yang bisa membuatmu tetap pada kecepatan seperti itu? Oh, ya, sepertinya buru-buru yang berterbangan. Lumayan, penampilan anakmu bagus. Suara dewa pelindung muncul lagi. Kali ini, itu langsung diapresiasi oleh Yesuan, yang merupakan hal yang langka. Yesuan tidak menjawab, karena saat ini, dia tidak punya mood untuk menjawab. Sejak awal ujian menengah ini, Yesuan telah menantang monster di atas levelnya. Bahkan di lantai pertama, dia bertarung melawan 1000 lawan kuat yang memiliki level dewa tertinggi. Lawan yang tangguh seperti itu, jika dikatakan bahwa Yesuan dapat dengan mudah mengatasinya, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika pedang mampu secara efektif menekan monster-monster itu, pedang itu dapat menjadi kritis, dan dari waktu ke waktu, itu juga memiliki efek membunuh satu tembakan, dan pendekar pedang binatang buas juga sangat sulit. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, Anda dapat mengatakan bahwa durasi pertempuran ini adalah 5 hari. Yesuan bahkan memanggil 10 pendekar pedang binatang buas. Dapat dibayangkan betapa sulitnya perang ini. Faktanya, sekarang Yesuan tidak hanya lelah, tetapi juga seluruh tubuhnya terluka. Pada level terakhir, Yesuan dalam bahaya beberapa kali. Beberapa kali, saya hampir mati. Untungnya, semakin berat cederanya, semakin banyak peningkatan di dunia neraka. Namun, pertempuran seperti itu tidak dapat melihat akhir. Ujian tanpa akhir, dan tentu saja, seperti namanya, tidak ada habisnya. Hanya saja lawan yang terus muncul cukup untuk membuat orang dengan kemauan yang lemah menjadi putus asa. Tekad Yesuan tidak lemah, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar baik sekarang. Pada saat ini, Yesuan bahkan menyerah pada ide untuk menyerah. Sulit, terlalu sulit. Ujian tanpa akhir ini dapat dikatakan membuat Yesuan mengalami apa yang disebut tanpa akhir yang nyata, apa yang disebut pembunuhan tanpa akhir. Namun, bisakah Yesuan menyerah? Tidak, karena ini adalah bagian dari misi perbaikan sistem, Yesuan hanya dapat terus menggigit giginya. Terlebih lagi, jika orang lain dapat menyelesaikan ujian, mengapa Yesuan tidak dapat menyelesaikannya? Sekarang ini hanya ujian tingkat menengah, dan ada tingkat lanjut, bahkan lebih tinggi. Dapatkah dikatakan bahwa Yesuan bahkan tidak dapat mencapai tingkat menengah? Tidak, Yesuan tidak percaya bahwa dia tidak percaya bahwa dia hanya memiliki kekuatan seperti itu. Bunuh, Yesuan tiba-tiba meledak. Pada saat ini, pendekar pedang binatang buas dan tunggangan tingkat dewa semuanya memasuki waktu pendinginan. Tidak ada gunanya memanggil tulang-tulang. Hal yang sama berlaku untuk Megatron, yang tidak memainkan peran apapun. Semuanya hanya dapat bergantung pada Yesuan sendiri. Hei, konjak berlengan 6 itu tampak sangat bersemangat, dan dengan lambaian di tangannya, itu adalah tekanan kuat yang jatuh pada Yesuan. Hanya dalam sekejap, Yesuan merasa bahwa dia ditekan oleh gunung, dan sulit untuk bergerak. Apakah ini konjak berlengan 6 yang dibudidayakan di surga dan dewa? Tetapi itu adalah musuh super yang telah melampaui 2 alam Yesuan. Yesuan, tetapi hanya orang setengah baya di distrik itu, dan masih seorang pria berukuran sedang 4 orang. Terlebih lagi, dia telah mengalami pembunuhan berulang kali di masa lalu, dan dia telah kelelahan. Hadiah apa, gelar apa, Yesuan tidak dapat memikirkannya sama sekali. Sekarang, dia hanya bertarung dengan tekad yang kuat. Ledakan, kekuatan yang kuat datang, Yesuan langsung ditembak oleh kalajengking berlengan 6, dan sudut mulutnya sudah berdarah. Pada saat ini, Yesuan, seolah-olah tulang-tulang seluruh tubuhnya harus dipatahkan, sangat lemah dan sangat lelah. Apakah itu baru saja berakhir? Bisakah kamu benar-benar melewatinya? Bahkan, apakah kamu akan jatuh di sini? Tidak, tidak, Yesuan tidak mau gagal seperti ini. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Tidak, aku tidak mengakui kekalahan, bagaimana para dewa, aku Yesuan, juga membunuhmu. Kontrol intelijen. Tiba-tiba, Yesuan menjerit, dan pikirannya tiba-tiba mengembun, dan konjak berlengan 6 hari itu diserang.
Saya berharap untuk mengendalikan konjak berlengan 6 ini dengan kontrol spiritual. Ini hampir mustahil. Faktanya, apalagi konjak berlengan 6 para dewa, bahkan sebelumnya, Yesuan tidak menggunakan kontrol jenius ini. Adapun alasannya sederhana, karena monster di menara percobaan ini bukanlah entitas, tetapi hanya proyeksi ilusi. Bayangan virtual yang tidak memiliki tubuh, di mana jiwa. Bagaimana Yesuan bisa merasakan bahwa mereka dapat ditundukkan oleh kendali spiritual? Namun, ketika kendali spiritual Yesuan mengendalikan tembakan, hasilnya di luar dugaannya. Benar-benar berhasil, Yesuan tercengang. Saat ini, dia menatap konjak berlengan 6 yang telah dikendalikan sementara olehnya. Apa ini? Jelas, setelah benda ini terbunuh, itu akan menghilang setelah asap putih. Apa? Bisakah kamu mengendalikannya dengan kendali spiritual? Apakah sesederhana itu? Yesuan mengambil pedang dan membunuh konjak berlengan 6 tanpa ketegangan. Namun, dia sendiri seperti mimpi, karena itu adalah pertempuran yang paling sulit, tetapi pertempuran yang paling sederhana, yang membuat Yesuan sedikit bereaksi. Hei, nak, kamu memiliki pria berukuran sedang di distrikmu, dan ada cara seperti itu. Coba aku lihat, rahmat, kendali spiritual. Bukankah itu tipuan? Bukankah itu dewa? Apa yang terjadi di sini? Sarana pengendalian spiritual, sejauh yang saya tahu, hanya ada sedikit orang yang mengendalikannya, dan mustahil untuk menguasainya di bawah kondisi Tuhan yang sebenarnya. Bagaimana Anda melakukannya? Dewa pelindung tiba-tiba berbicara dan membangunkan Yesuan, yang sedang linglung. Kontrol spiritual semacam ini diperoleh Yesuan melalui keterampilan integrasi sistem. Dari mana Anda tahu begitu banyak? Pada saat ini, ketika saya mendengar kata-kata para dewa, saya menyadari bahwa kontrol pikiran ini adalah masalah besar. Namun, ini tidak menjelaskan keraguan di hati Yesuan. Mengapa? Kontrol roh dapat mengendalikan konjak berlengan 6 ini. Namun, di hadapan dewa pelindung, Yesuan tentu saja tidak memenuhi syarat untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Faktanya, dia bertanya, dewa pelindung ini bahkan tidak akan peduli. Oke, nak, ini giliranmu, selamat karena mendapatkan gelar penguji menengah. Tampaknya uji coba tanpa akhir yang rutin ini tidak akan sulit bagimu. Aku hanya dapat memulai level khusus. Separuh kedua dewa Shouguan tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Yesuan, tetapi dia tidak tahu apa yang dia maksud. Setelah beberapa saat, saya hanya mendengar dewa pelindung terus berkata, "Nak, dari ujung menara tak berujungku, level khusus hanya diaktifkan 2 kali, dan kamu adalah orang ketiga. Aku tidak tahu apakah ini berkatmu atau bukan, ayo kita lakukan sendiri." Benar, omong-omong, memberitahumu bahwa 2 orang pertama telah gagal. Jika aku tidak ingin menyelamatkan, mereka takut tidak akan terjamin, dan kali ini, aku tidak dapat membantu, jadi aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan mengirimmu ke masa lalu. Kali ini, kamu dapat beristirahat selama 3 hari. Tentu saja, kamu dapat memilih untuk pergi sementara. Kamu akan datang untuk menantang nanti. Lagi pula, jika tantangan ini, jika kamu berhasil, kamu akan langsung mendapatkan gelar tertinggi yang unik. Gelar Trialis. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa tantangannya? Akan membiarkan dirimu melewatkan tantangan berkali-kali, langsung mendapatkan gelar uji coba tertinggi. Selain itu masih gelar yang unik. Artinya, tantangan kali ini secara langsung setara dengan melewati menara uji coba. Yesuan mengerutkan kening dan merasa sedikit tidak nyaman. Yang lain tidak mengatakan, setidaknya satu hal yang pasti, yaitu, tantangan tingkat ini benar-benar sangat sulit. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu akan beberapa kali lebih sulit daripada kesulitan tantangan apapun yang dihadapi oleh Yesuan. Namun, sama saja, ini juga merupakan kesempatan bagi Yesuan, kesempatan unik. Tentu saja, sebelum pemindahan, Yesuan masih tidak melupakan kata-kata yang diucapkan Dewa Penjaga. Menjaga para dewa, kamu berkata, aku akan memberi hadiah kepadaku melalui tantangan ini, lalu, apa hadiahnya? Haha, nak, kamu masih ingat hal ini. Kamu tahu, apa yang kamu dapatkan ketika kamu lulus ujian kekuatan tertinggi. Sebenarnya masih peduli dengan area ini. Bagimu, mungkin itu hanya hal yang sepele, tetapi bagiku,
itu tidak sesederhana itu, cukup untuk menambah sedikit kekuatan. Bagi saya, itu sudah cukup. Ye Xuan berkata dengan lemah. Anakmu itu terus terang, ya, hadiah ini adalah yang pantas untukmu, kalau begitu ambillah. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari menara, dan tiba-tiba muncul di depan Ye Xuan. Ini hadiahmu. Selanjutnya, kamu pilih sendiri. Aku akan meninggalkannya di sini untukmu. Kamu ingin masuk kapanpun kamu mau. Aku terlalu malas untuk membatasi waktumu. Lagi pula, ini hanya 1.000.000 tahun. Ada seseorang yang bisa menantang di sana. Memberimu beberapa hak istimewa, bahkan jika pemiliknya tahu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dalam kalimat ini, suara para dewa sedikit berubah-ubah. Mungkin dia merindukan tuannya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Ye Xuan mengambil alih cahaya itu. Aku melihat bahwa cahaya itu dengan cepat mengembun di tangan Ye Xuan, dan ketika itu tidak lama, itu berubah menjadi sebuah kotak kecil. Kotak ini sangat halus, tidak peduli bahan atau pengerjaannya, itu sangat elegan. Meskipun Ye Xuan tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa kotak itu jelas tidak sederhana. Hei, sistem meminta, temukan material khusus, kotak harta karun Yongye. Hei, sistem meminta, temukan material khusus, ribuan jiwa. Dua perintah sistem berturut-turut, membuat Ye Xuan sedikit melirik. Kotak harta karun Yongye. Ribuan jiwa. Apa benda-benda ini? Sistem? Identifikasi kotak harta karun Yongye ini dan ribuan jiwa. Aku ingin melihat, dewa pelindung ini, apa yang tersisa untukku. Ye Xuan berkata kepada sistem. Tak lama kemudian, aku mendengar suara keberhasilan identifikasi sistem, dan pada saat yang sama, kemunculan kedua benda ini akhirnya muncul di depan Ye Xuan. Kotak harta karun Yongye, kotak harta karun khusus, satu-satunya fungsi, simpan selamanya. Uraiannya sesederhana itu. Namun, Ye Xuan pergi untuk melihat petunjuk dari kata-kata Yongye. Sebenarnya, ada banyak jenis harta karun, dan karakteristiknya berbeda. Di antara mereka, ada beberapa harta karun yang tidak dapat melihat cahaya sedikit pun, dan mereka tidak dapat dipengaruhi oleh dunia luar sama sekali. Ye Xuan ingat bahwa dia pernah mendengar tentang bahan ajaib yang disebut bunga ke-10. Bunga ini sangat aneh. Kemunculannya tetap setiap hari dalam setahun. Tentu saja, pada hari apa, setiap bunga berbeda. Waktu kemunculannya adalah hari yang tetap, tetapi lokasinya tidak selalu. Mungkin di hutan, mungkin di atas gunung berapi, mungkin di udara, mungkin adalah laut, atau bahkan kehampaan. Hal ajaib semacam ini sulit didapat, apalagi Ye Xuan saat ini, bahkan mereka yang berada di luar banyak daun Ye Xuan, belum tentu mendapatkannya. Tentu saja, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda tidak dapat menyimpannya. Karena, benda ini tidak dapat terkontaminasi dengan sedikit pun bau debu, dan bahkan, kekuatan dewa tidak dapat terkontaminasi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menemukan harta karun yang begitu besar, dan belum tentu ditemukan setelah ditemukan. Bahkan jika diperoleh, cara tanpa penyimpanan juga canggung. Kotak Yongyebao ini adalah harta karun seperti itu. Dapat dikatakan bahwa hanya kotak Yongyebao ini, Ye Xuan telah menghasilkan keuntungan besar. Terlebih lagi, ada harta yang lebih penting di dalamnya. 1.000 jiwa, ya, sebut saja nama ini. Hanya ada satu atribut dari 1.000 jiwa, yaitu, jiwa tingkat dewa dengan 1.000 kekosongan. Konsep apa ini? Ye Xuan hanya berpikir sedikit, dan hatinya sudah terkejut tanpa kata-kata. Sederhananya, dewa suci ini akan memberikan tunggangan tingkat dewa Ye Xuan jiwa tingkat dewa. Tunggangan tingkat dewa Ye Xuan saat ini, itu hanya hewan peliharaan, dan itu hanyalah pemanggilan acak. Secara tegas, ia memiliki ketidakstabilan yang besar. Namun, jika diperkuat dengan 1.000 jiwa tingkat dewa ini, apa efeknya? Ini di luar imajinasi Ye Xuan, mungkin hanya setelah diperkuat, baru bisa tahu. Hei, tuan rumah harus memperhatikan bahan khusus yang dapat digunakan untuk penguatan. Sistem akan memberikan 3 pilihan, silakan pilih tuan rumah. Hei, tuan rumah harus memperhatikan bahan khusus yang dapat digunakan untuk penguatan. Sistem memberikan 3 pilihan, silakan pilih tuan rumah. Hei, skema pertama, tuan rumah dapat menggunakan 1.000 jiwa untuk secara langsung memperkuat tunggangan tingkat dewa, yang membutuhkan 2 poin untuk menelan poin dan menaikkan kembali tunggangan tingkat dewa ke tingkat emas. Hei, skema kedua,
tuan rumah dapat menggunakan 1000 jiwa untuk secara langsung memperkuat pendekar pedang binatang, menggunakan titik menelan 3 poin, meningkatkan pendekar pedang binatang menjadi pendekar pedang 1000 binatang, dan meningkatkan jurus besar menjadi 1000 binatang, yang dapat memanggil 1000 dewa pada saat yang sama. Tunggangan tingkat. Hei, skema ketiga, tuan rumah dapat secara langsung memperkuat tulang pedang dengan ribuan jiwa, memberikan jiwa tulang kepada jiwa, meningkatkan tulang pedang menjadi pendekar pedang ortodoks, dan tuan rumah dapat memperoleh kemampuan khusus tulang. Berbaring di palung, begitu bagus. Kiat sistem membuat hati Ye Xuan cukup terkejut. Dapat dikatakan bahwa ketiga program ini semuanya bermanfaat bagi Ye Xuan. Bahkan jika itu adalah barang habis pakai, itu tidak berguna. Hati seperti ini tidak tahu kapan akan tersedia lagi. Itu tidak banyak berguna untuk memperkuatnya. Namun, memperkuat tunggangan tingkat dewa dan binatang buas adalah dua pilihan yang baik. Jika dikatakan bahwa kali ini digunakan untuk memperkuat pendekar pedang binatang buas, maka pendekar pedang binatang buas ini terlalu kuat. Terakhir kali dikurangi adalah waktu pendinginan, dan kali ini dimungkinkan untuk memperkuat gerakan besarnya. Dapat dikatakan bahwa dalam intensifikasi ini, pendekar pedang binatang buas harus menjadi kartu pertama Ye Xuan. Tentu saja, pendekar pedang binatang buas ini masih harus bekerja sama dengan tunggangan tingkat dewa untuk memainkan peran yang paling penting. Namun, terlepas dari salah satu dari dua peningkatan ini, perlu untuk menelan intinya. Tampaknya Ye Xuan tidak dapat diperkuat untuk saat ini. Bagaimanapun, menelan binatang buas bukanlah sesuatu yang dapat Anda hadapi. Apa yang harus dilakukan? Apakah itu untuk menantang sekarang? Atau apakah Anda mengumpulkan kekuatan dan pergi lagi? Ye Xuan dalam dilema. Jika sekarang, dia akan menantang ujian yang tidak diketahui. Dewa Pelindung telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa benda itu sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan tidak memiliki pemahaman sama sekali. Bahkan jika Ye Xuan memperkuat ilmu pedang binatang buas, dan bahkan memperkuat tunggangan tingkat dewa pada saat yang sama, tidak ada pemahaman yang besar tentangnya. Ye Xuan sedikit mengernyit, berpikir ini adalah kesempatan yang bagus. Jelas, selama Anda melewati ujian ini, Anda pasti akan mendapatkan manfaat yang tidak diinginkan, tetapi sekarang kekuatannya tampaknya tidak cukup. Apa yang harus kulakukan? Biarkan aku menyerah saja, aku tidak rela. Tetapi jika kau ingin menantang hal itu, maka aku bahkan tidak dapat meningkatkan alam, dan aku tidak yakin. Ye Xuan berkata pada dirinya sendiri, atau hanya sistem yang dapat mendengarnya berbicara. Namun, biarkan Ye Xuan tidak pernah memikirkannya, bahkan dapat dikatakan bahwa itu hampir menakutkan. Kali ini, sistem secara aktif mengeluarkan dorongan. Hei, sistem ditingkatkan. Menurut situasi tuan rumah saat ini, sistem menyarankan agar tuan rumah dapat terus meningkatkan level, dan memperkuat kekuatan, dan menantang lagi ketika puncak para dewa mencapai puncaknya. Ya, sistem secara proaktif memberikan petunjuk, ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ye Xuan Yuan tetap di tempatnya. Sistem lebih manusiawi setelah kesalahan, tetapi sekarang, petunjuk ini sudah jelas. Namun, apakah ini hal yang baik atau buruk? Ye Xuan tidak memiliki spektrum sama sekali. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati Ye Xuan, sistem yang dulunya dingin dan dingin tampaknya menjadi sistem yang dia kenal. Sekarang perlahan-lahan menjadi sistem yang manusiawi, tetapi itu membuatnya sedikit malu. Namun, bagaimanapun juga, sistem tetaplah sistem, tidak peduli bagaimana dia berubah, itu adalah sistem Ye Xuan. Baiklah, aku mengerti. Ye Xuan berkata dengan lemah, untuk sistem, Ye Xuan mengerti. Puncak dewa terbaik dapat dikatakan sebagai puncak tertinggi di alam para dewa, tetapi yang perlu dihadapi Ye Xuan tetaplah ujian para dewa dan manusia. Dengan cara ini, memang mampu memaksimalkan kekuatan Ye Xuan, bagus. Setelah memikirkan kuncinya, hati Ye Xuan tampaknya menjadi napas, seolah-olah sebuah batu jatuh ke tanah. Jadi, jangan lalui tantangan ujian terakhir ini sekarang, atau keluar dan tingkatkan kekuatanmu. Ye Xuan membuat keputusan akhir. Dia telah menghabiskan banyak waktu di lembah yang luas ini. Dia belum dapat menyelidiki keberadaan jatuhnya. Ini tidak terjadi pada Ye Xuan. Karena ini memiliki karakter transfer yang ditentukan, dia dapat dengan cepat kembali ke sini dimanapun dia berada. Kemudian, kali ini, Ye Xuan dapat terus menjelajahi keberadaan jatuhnya sambil memperkuat kekuatannya sendiri.
Ketika dia mencapai puncak dunia manusia, itu belum terlambat. Memikirkan hal ini, Yesuan baru saja memulihkan sedikit kekuatan dan cedera, dan langsung pergi keluar. Ketika saya masuk, saya berjalan melalui jalan-jalan sepanjang jalan. Ketika saya keluar, itu tidak begitu sulit, bahkan tanpa halangan apapun. Tentu saja, selain para penatua penegak hukum para dewa binatang yang ada di luar. Sebelum Yesuan benar-benar keluar, dia sama sekali tidak mempertimbangkan orang ini. Lagi pula, berbicara, dia tidak memiliki banyak kontradiksi dengan penghujatan para binatang. Terlebih lagi, Yesuan tinggal di kisi-kisi begitu lama. Menurut keadaan normal, penatua penegak hukum dari 10.000 binatang buas juga harus pergi, tetapi sayangnya, orang ini benar-benar tidak pergi, tetapi telah menunggu Yesuan di luar. Bukankah ini tidak perlu dicari? Dalam kekuatan binatang buas, tentu saja, saya tidak tahu rahasia lembah. Dalam hati orang ini, saya merasa bahwa Yesuan mungkin telah jatuh ke lembah yang luas ini. Namun, karena mereka semua merasa bahwa Yesuan telah jatuh, mengapa mereka harus menunggu di luar? Seberapa besar kebencian ini, seberapa besar dendam? Wah, kamu akhirnya keluar, aku tidak ingin menunggumu di sini begitu lama. Ketika Yesuan Kei keluar, dia dihentikan oleh binatang buas putih. Ya, sudah hampir setahun, aku tidak berharap kamu menungguku. Yesuan juga menatap orang ini dengan sedikit cemberut, orang ini benar-benar tidak kasar. Pada saat yang sama, Yesuan juga berkata kepada sistem di dalam hatinya. Sistem, cepat, aku ingin segera melahap keuntungan yang telah aku kumpulkan sebelumnya, aku ingin menerobos, aku ingin membuat terobosan cepat. Pertarungan Yesuan pada periode sebelumnya bukan tanpa keuntungan. Tubuh naga kuno, Lilei dan yang lainnya semuanya adalah kekayaan yang sangat besar. Oleh karena itu, panennya masih banyak, tetapi karena menara percobaan, dia belum memilih untuk menerobos. Namun, saat ini, karena ada bahaya, dan tidak ada terobosan, itu tidak dapat dikatakan. Ini adalah putih, tetapi para tetua para dewa dan dewa para dewa. Yesuan, yang baru saja memainkan konjak berlengan 6 di dunia surgawi, tidak memiliki temperamen, apalagi yang putih. Jangan menerobos sekarang, tidak bisakah kamu mati? Hei, tuan rumah menerobos, dan 5 produk saat ini adalah orang-orang berukuran sedang. Hei, tuan rumah menerobos, dan 9 produk saat ini adalah orang-orang berukuran sedang. Berbaring di palung, 5 liter. Yesuan bahkan memenangkan 5 kemenangan beruntun, dari manusia setengah baya 4 karakter, langsung menerobos ke dunia manusia menengah 9 karakter. Perasaan ini terlalu keren. Bukannya Yesuan begitu keren karena dia bahkan telah naik ke kelas 5. Lagi pula, itu bukan masalah sebelumnya. Faktanya, hal yang paling menyegarkan bagi Yesuan adalah bahwa itu belum ditingkatkan untuk waktu yang lama. 9 produk di tengah para dewa. Jika Anda mengambil langkah, Anda dapat menerobos ke superioritas dewa. Pada saat ini, Bai tercengang. Seluruh proses terobosan Yesuan dilakukan di bawah hidungnya. Dapat dikatakan bahwa dia sangat jelas melihat bahwa ranah Yesuan telah menerobos lagi, dan kekuatannya telah diperkuat lagi dan lagi. Namun, meskipun terobosan Yesuan telah dilakukan lagi dan lagi, pada akhirnya, itu masih hanya ranah pria berukuran sedang. Itu tidak menembus dewa-dewa superior, tetapi putih adalah kultivasi ranah para dewa, jadi itu juga tidak terlalu peduli tentang itu. Nak, aku tidak berharap kamu menyembunyikan kekuatanmu, tetapi bagaimana dengan itu? Mengapa, jika kamu ingin melarikan diri dari tanganku, aku ingin melarikan diri dari tanganku? Melihat Yesuan, dia berkata dengan jijik. Dia adalah penatua penegak hukum dari binatang buas, dan dia telah menunggu begitu lama di luar lembah. Absolut ini, untuk memastikan kematian Yesuan, yang telah melaporkan musuh-musuh dari 16 binatang totem. 16 binatang totem, bahkan untuk binatang buas, adalah aset yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa hilangnya 16 binatang totem adalah peristiwa besar bagi para dewa binatang. Karena alasan inilah alasan mengapa Qi Bai tidak pergi. Hari ini, Yesuan hidup dari lembah-lembah suci, dan si putih adalah jantung pembunuhan. Hei, kamu sangat sabar, bagaimana dengan orang setengah baya, membunuhmu, cukup. Yesuan menatap si putih, karena jelas bahwa perang ini tidak dapat dihindari,
maka tidak perlu bicara omong kosong. Jika yang kalah tidak kalah, dia tidak akan pernah lunak. Dia langsung mencabut pedang dan bersiap untuk pertempuran penuh. Pengadilan kematian. Melihat bahwa Ye Xuan berani menghunus pedang terhadap dirinya sendiri, Yu Bai cukup kesal dan diabaikan oleh seorang pria kecil di sebuah distrik. Apa yang membuatnya merasakan wajah para tetua penegak hukum? Saya melihat bahwa si putih bergoyang dengan tangan, dan langsung memadatkan ilusi binatang suci, dan bahkan segera terbang ke arah Ye Xuan. Apakah kamu pikir kamu akan memanggil binatang buas? Terlalu naif. Ye Xuan juga melambaikan tangan, dan pendekar pedang binatang buas segera muncul di depannya. Untungnya, Ye Xuan tinggal di menara tak berujung untuk sementara waktu. Baru saja cooldown dari panggilan pendekar pedang binatang buas telah tiba, jika tidak, ada seorang penolong. Binatang buas. Ketika pendekar pedang binatang buas muncul, itu bukan omong kosong, dan gerakan besar langsung dilepaskan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga memanggil Dewi Dewa dari 100 kepala. Kali ini, itu adalah tunggangan tingkat emas. Dalam sekejap, seperti 1000 pasukan, jenderal bergegas ke masa lalu. Bagaimana mungkin kamu memiliki cara seperti itu? Si putih tertegun, metode panggilan Ye Xuan bahkan lebih tinggi darinya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah dewa surga, bagaimana mungkin kartu itu hanya seperti itu? Baiklah, karena kamu ingin membandingkan panggilan hewan peliharaan, maka dewa akan memberitahumu hari ini, esensi dewa binatangku. Keluarlah, hamba-hambaku. Bunuh musuh di depanmu. Dengan teriakan putih, dengan warna putih sebagai pusatnya, ada cahaya yang konstan, dan binatang buas yang kuat terus-menerus muncul. Ini adalah binatang buas unik dari tim penegak hukum binatang buas kelahiran 10.000, dan jumlahnya telah mencapai 1000 banyak. Ledakan, 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 tunggangan dewa perang Ye Xuan langsung dicekik oleh binatang buas berbahu putih, dan suaranya seperti guntur. Oh, ketidaktahuan. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Orang ini, apakah terlalu sederhana untuk memikirkan dirinya sendiri, benar-benar berpikir bahwa dia mengandalkan tunggangan dewa perang ini. Bunuh! Ye Xuan berteriak, dan dalam sekejap, sosok itu telah bergegas ke putih. Pedang di tangan tiba-tiba terlempar keluar. Hancurkan para dewa. Haha, apakah itu sekuat itu? Hanya sekuat itu, aku ingin mengalahkanku. Yu Bai hanya melambaikan tangannya dan memukul mundur serangan Ye Xuan. Bahkan langsung menerbangkan Ye Xuan, celah antara alam yang besar tidak dapat mengabaikannya. Nak, terima aku pukulan. Tiba-tiba, sosok putih itu menghilang dari tempat itu, dan ketika itu muncul lagi, ia muncul di depan Ye Xuan. Boom! Sebuah pukulan, hanya sebuah pukulan, Ye Xuan langsung tertembak. Bahkan jika itu bukan keterampilan bertahan dari Excalibur, perisai roh akan diluncurkan secara langsung pada saat yang paling kritis, dan Ye Xuan mungkin terbunuh oleh tinju ini. Namun, meskipun begitu, Ye Xuan masih terluka, itu layak untuk para dewa. Pertahanan perisai jiwa, hanya di Ye Xuan memiliki cukup fragmen jiwa untuk meledakkan kekuatan yang cukup. Tetapi saat ini, Ye Xuan dan Ye Xuan tidak mendapatkan fragmen jiwa apapun. Pada saat persidangan, Ye Xuan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak memberikan fragmen jiwa. Ye Xuan terlempar keluar dari sebuah tinju, dan sosoknya meledak puluhan meter. Si putih itu tidak terus mengejar, lagi pula, di matanya, Ye Xuan tidak cukup. Ye Xuan mengerutkan kening, kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar. Namun, ini bukan berarti Ye Xuan tidak punya peluang. Keberuntungan, ya, saat ini, Ye Xuan hanya bisa bertaruh pada keberuntungan perjudian. Kontrol roh tidak mungkin bagi orang ini untuk berperan. Ini sangat jelas. Hao Bai bukanlah konjak berlengan 6, meskipun itu juga merupakan tanah dewa, tetapi perbedaannya sebenarnya ada di sana. Menghancurkan para dewa adalah kesempatan untuk mengeluarkan kritik, dan dalam efek kritik, ada kemungkinan tertentu bahwa satu pukulan akan membunuh. Jika itu benar-benar pertarungan biasa, Ye Xuan tidak bisa melawan sisi putih para dewa. Karena itu, semua harapan Ye Xuan hanya bisa diletakkan pada efek ledakan. Hancurkan para dewa, hancurkan para dewa, titik. Ye Xuan tidak bisa mengaturnya sebanyak itu, dan dia melancarkan 32 serangan beruntun dalam satu tarikan napas. Tentu saja, ini sudah menjadi batas berapa kali Ye Xuan bisa menembak dalam waktu singkat. Ini trik lain.
Dewa sudah mengatakan bahwa itu tidak berguna. Jika kamu menyerang seperti ini, kamu tidak bisa menahan diri. Aku tidak peduli, dan serangan-serangan itu, bahkan ketika aku datang ke sisi putih, disapu bersih olehnya, dan aku tidak bisa menahan diri. Oh, ya, sepertinya serangan ini sedikit terlihat. 32 serangan, tentu saja, juga mengeluarkan 10 kali lebih banyak crit. Namun, crit 10 kali lipat bukanlah ancaman bagi sisi putih, karena 10 kali dan 2 kali, bagi sisi putih, tidak ada perbedaan. Adapun alasannya, tentu saja karena ranah Yesuan terlalu rendah. Seorang pria berukuran sedang untuk menantang para dewa, ini adalah tugas yang mustahil dalam dirinya sendiri. Jika bukan orang kulit putih, Anda ingin dengan sengaja menggoda Yesuan, bahkan Yesuan telah kalah. 22 serangan tidak cukup. Kalau begitu, sedikit lagi saja. Yesuan menggertakkan giginya, terlepas dari kelelahan tubuh dan konsumsi kekuatan ilahi, sekali lagi melambaikan pedang. Masih seorang dewa, Yesuan menggunakan tindakan yang hampir mekanis untuk terus-menerus mengeluarkan serangkaian serangan. Tidak ada, ini benar-benar membosankan, Nak, dewa tidak punya waktu untuk menemanimu di sini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan sarana yang layak untuk perhatianmu, maka kamu bisa mati. Pria kulit putih itu bergerak, dan dia terbang langsung ke arah Yesuan. Kali ini, dia akan membunuh Yesuan secara langsung. Kali ini, dia sudah membunuh.